Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kamu hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini saya mau review sebuah buku. Ini karyanya Richard Mahaputra yang judulnya Seni Mengatur Keuangan Keluarga dalam Segala Situasi. Buku ini terdiri dari beberapa bab dan lebih umumnya mengatur keuangan di era pandemi COVID-19 gitu. Nah, pertama-tama saya mulai dengan begini. Setiap kita pasti memiliki masa di mana bertemu dengan masa-masa sulit gitu ya. Tapi tenang, setiap masa yang hadir di dalam hidup kita itu pasti tak akan tinggal, dia akan berlalu. Nah, dicontohkan di dalam buku ini seperti krisis ekonomi di era Presiden Soekarno di tahun 1960-an. Kemudian diceritakan juga tentang krisis ekonomi Asia, krisis akibat pandemi COVID-19. Lebih tepatnya begini deh, kita nggak tahu kapan kita akan menerima musibah tersebut. Tapi yang jelas, musibah tersebut tidak akan tetap tinggal bersama kita, tapi dia akan pergi dengan pada masanya gitu. Jadi di review buku kali ini saya nggak mau menceritakan tentang era-era tersebut, tapi lebih kepada bagaimana sih pokok isi dalam buku ini, yaitu mengatur keuangan keluarga. Nah, kita harus tetap tenang ya teman-teman semua, karena suatu masalah yang hadir itu pasti ada solusinya. Sesuatu masalah yang hadir itu pasti bersamaan dengan kemudahan. Tapi yang membuat kita khawatir itu terkadang adalah kita nggak tahu kapan masalah tersebut datang. Buku ini insya Allah membantu menjawab ataupun membuat kita merasa tenang akan keadaan keuangan keluarga kita saat ini. Nah, buku ini nggak cuma bisa diaplikasiin ke keluarga sih menurut saya, tapi bisa beberapa poin kita aplikasikan di dalam perusahaan, mungkin di dalam kehidupan kita yang lainnya gitu, di luar daripada keluarga kita. Buku ini membahas mengenai mengelola keuangan dalam segala situasi gitu ya. Jadi dengan cara apa sih mengelola keuangan di dalam segala situasinya gitu ya. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah meninjau kembali tujuan keuangan. Jadi kita kan pasti memiliki pendapatan gitu ya teman-teman. Mungkin ada dari beberapa kita pendapatannya yang memang tetap gitu seperti gaji, dan ada juga di antara kita yang mungkin pendapatannya itu dari beberapa pos yang tidak tetap gitu ya. Dalam satu bulan bisa jadi kita penghasilannya beda-beda bagi yang tidak tetap. Nah, namun pokok intinya adalah bagaimana sih kita mengatur keuangan kita itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita punya pendapatan, kalau kita punya penghasilan, kita tuh mau arahin penghasilan kita itu kemana? Tujuan keuangan kita itu kemana? Apakah hanya untuk dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari, ataukah kita masih memikirkan mengenai yang namanya dana darurat, yang namanya pendidikan sekolah, ataupun investasi yang lebih penting. Jadi kita sendiri yang tahu mengenai kondisi keuangan kita, dan dari kondisi uang tersebut, hal yang pertama harus kita lakuin adalah meninjau kembali loh tujuan keuangan kita itu apa. Di dalam buku ini juga dijelaskan gitu. Jadi kita nggak boleh punya uang tapi nggak punya tujuan gitu. Kayak akhirnya tuh habis dengan sia-sia gitu. Contohnya kalau misalkan kita nabung nih ya, nabung tapi kita nggak punya tujuan gitu. Tahu-tahu karena kita memiliki keinginan untuk membeli sesuatu hal gitu ya, akhirnya kita membuka tabungan kita hanya untuk membeli keinginan kita tersebut. Padahal gitu ya, ataupun secara tiba-tiba gitu pada saat itu juga, oh ternyata ada kebutuhan yang harus kita bayar. Maka itulah pentingnya untuk meninjau kembali tujuan keuangan kita itu untuk apa. Yang kedua, setelah meninjau tujuan keuangan kita harus mengecek kembali gimana sih kondisi keuangan kita saat ini. Apakah keuangan kita saat ini itu minus, ataukah keuangan kita saat ini itu banyak tapi kita tidak memberikan pos-pos untuk hal-hal dana darurat, pendidikan sekolah ataupun yang lainnya, tapi malah
semua penghasilan kita itu tuh habis hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita gitu. Jadi kita harus mengecek nih, kita punya penghasilan tapi kita habis untuk makan gitu ya. Maybe kalau itu cukup, hanya cukup untuk makan, it's okay gitu. Tapi ketika uang itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan makan kita sehari-hari, maka hal itu tidak baik. Menandakan bahwa kondisi keuangan kita sudah tidak baik gitu. Kemudian nih, yang ketiga adalah mengatur gaya hidup dan pengeluaran. Gini deh, saya sendiri gitu ya, pada zaman kuliah, jadi kayak nggak ada nih pengaturan keuangan secara mendetail gitu. Saya memang pada saat itu belum punya banyak penghasilan, namun saya masih dapat lah yang namanya uang dari orang tua gitu. Dan saya tidak tahu tujuan keuangan saya itu untuk apa. Maksudnya dalam artian begini, tujuan saya itu hanya untuk, uang itu hanya untuk hidup. Tapi saya tidak pernah memikirkan yang lain-lainnya. Saya hanya kepikiran satu hal pada saat itu, yaitu menabung. Dan yang lainnya ya udah, kalau misalkan ada sisa, kita biasanya terus saya ya kayak ya udah deh, memenuhi keinginan-keinginan yang memang nggak sebenarnya kita butuhin gitu. Jadi cuman ya udah, uangnya habis untuk memenuhi keinginan semata aja. Padahal kadang-kadang sampai rumah tuh kayak padahal nggak kepake ya gitu. Dalam waktu beberapa bulan ke depan kayak useless aja barang yang kita beli gitu. Jadi kita harus benar-benar mengatur yang namanya gaya hidup dan pengeluaran. Dan gaya hidup itu tuh relate banget sama teman kita siapa. Jadi kadang-kadang kita itu tuh sebenarnya orang yang sangatlah hemat gitu ya pada zamannya. Tapi ketika kita ketemu sama teman yang hedon ya, bahasanya hedon gitu, yang suka membelanjakan uang dengan sia-sia ataupun suka jajan macem-macem deh gitu, dalam sehari bisa jajan banyak gitu. Nah, bisa jadi kita jadi ikutan hedon, jadi ikutan boros hanya karena lingkungan kita. Maka ketika ngomongin gaya hidup, kita harus ngecek siapa teman-teman kita, siapa circle kita gitu. Nah, kalau di bagian pengeluaran kita bisa melihat nih, kalau terkhusus ya di keuangan keluarga gitu, kita bisa lihat, kita bisa ngeplan kita tuh dalam 1 bulan kira-kira membutuhkan berapa banyak uang untuk kebutuhan. Jadi kalau untuk makan itu dalam 1 bulan kira-kira habis berapa. Kemudian kalau untuk listrik, untuk biaya bulanan yang lain seperti wifi, handphone, kemudian mungkin BPJS gitu, atau asuransi-asuransi yang lainnya. Nah, itu bisa mulai kita plan, mulai kita catat tuh, kita rinci satu persatu apa aja yang harus kita bayar dalam 1 bulan. Kalau udah dari situ kita catat semua tuh, yang pokok dulu ya, pokok dulu dalam 1 bulan yang harus kita bayar, kita ketemu tuh jumlahnya berapa, dan itu disinkronkan dengan penghasilan kita dalam 1 bulan. Jadi kita bisa memanage pengeluaran kita untuk pos kebutuhan, kemudian kita bisa memanage lagi. Ternyata uang kita ada sisa. Nah, sisa itu untuk apa? Bisa kita tabungin, gunanya untuk bisa jadi tabungan dana darurat, tabungan investasi mungkin, ataupun tabungan pendidikan kayak gitu. Jadi kita bisa ngeplan semua itu dengan baik. Selain daripada 3 hal tersebut, yang menariknya adalah di buku ini juga dibahas tentang investasi, dan juga yang terakhir itu adalah sedekah. Saya beberapa kali menonton video, beberapa kali juga membaca buku, kayaknya yang namanya sedekah ini nggak ketinggalan gitu loh dalam mengatur keuangan. Jadi nanti kita bakal bahas ya. Nah, selain daripada itu, di buku ini juga ada yang unik, yaitu ada cara mengelola keuangan ala kakeibo atau ala penduduk Jepang nih teman-teman semua. Gimana tuh caranya gitu? Sebenarnya kalau pas saya baca-baca ya hampir sama gitu ya dengan apa yang selama ini sudah saya aplikasikan, yaitu yang pertama mencatat pengeluaran secara mendetail. Jadi di ala kakeibo ini harus nyata tuh pengeluarannya, meskipun pengeluarannya tuh hanya Rp2.000 ya, itu harus dicatat gitu, karena kan kita harus disiplin supaya kita tuh tahu berapa pengeluaran kita dalam 1 bulan secara rinci. Terus yang kedua, kita harus mencatat
pendapatan kita dalam 1 bulan secara mendetail, supaya ya itu lagi, balik lagi di akhir bulan kita bisa ngecek lagi, kita bisa evaluasi keuangan kita tuh seperti apa, dari pendapatan ke pengeluaran itu kira-kira kita minus atau surplus kayak gitu. Nah, yang ketiga nih yang unik, yaitu menyiapkan amplop-amplop untuk pos-pos tertentu. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah lihat gitu ya postingan video yang tentang ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Saya juga sering gitu nontoninnya. Jadi ada tuh kalau mereka sebut itu dompet pintar. Jadi itu bukan amplop ya, tapi kalau di ala kakek ibu ini digantikan dengan amplop. Jadi di amplop itu dimasukin tuh, misalkan nih kita dalam 1 bulan harus membayar wifi senilai Rp350.000. Jadi uangnya kita masukin di dalam amplop. Nah, amplopnya itu kita namain jadi bayar wifi, misalkan seperti itu. Terus yang lainnya misalkan harus bayar telepon dalam 1 bulan sebesar 200.000. Jadi uangnya dimasukin secara uang tunai itu dimasukin ke dalam amplop, kemudian dinamain lagi dan seterusnya gitu. Itu hal unik sih yang beberapa kali juga saya terapkan di dalam mengatur keuangan keluarga, cuman kurang efektif bagi saya karena saya pembayarannya lebih banyak ke m-banking. Jadi kalau untuk tunai agak sedikit repot, harus ngambil uang ditaruh di pos-pos amplop, kemudian saya mau bayarnya pakai banking lagi gitu. Jadi agak-agak repot. Yang keempat, ini adalah evaluasi tentang apa? Nah, tentang pendapatan dan juga pengeluaran yang sebenarnya. Makanya kan setelah kita tahu tuh tadi mendetail pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Nah, yang keempat ini adalah mengevaluasi. Kira-kira balik lagi nih, kira-kira pendapatan itu cukup nggak untuk kehidupan kita dalam 1 bulan? Kira-kira pengeluaran kita itu benar-benar untuk yang kebutuhan atau malah banyak yang keinginan? Jadi yang keempat itu adalah evaluasi keuangan atau evaluasi pengelolaan keuangan kita dan pengeluarannya. Nah, ini ada metode unik lagi di metode kakek ibu ini. Jadi di situ tuh yang paling terakhir ini adalah menanyakan kembali ketika kita pengen membeli sesuatu. Jadi ada 5 hal yang harus ditanya ke diri kita ketika kita ingin membeli sesuatu. Apa itu? Kelima hal tersebut adalah, bisa nggak saya hidup tanpa barang tersebut? Nah, terus berdasarkan kondisi keuangan saya nih, kira-kira kita sanggup nggak untuk ngebayar barang tersebut? Kemudian, apakah saya benar-benar akan menggunakan barang tersebut? Dan di mana saya melihat barang itu pertama kali? Di majalah atau saat berkeliling toko souvenir ketika bosan? Kemudian yang kelima adalah, bagaimana sih keadaan emosi saya ketika saya membeli barang tersebut gitu ya. Bisa jadi senang setelah memiliki barang tersebut atau sesudahnya ya udah gitu. Senangnya hanya sesaat. Jadi kita wajib ya menanyakan hal-hal tersebut supaya kita nggak hilaf gitu. Apalagi sekarang itu toko banyak yang online gitu. Dimulai dari media sosial aja udah banyak yang berjualan. Dikit-dikit kita misalnya nih cuman niatnya nonton TikTok, taunya ada yang iklan. Akhirnya kita telusurin tuh, kita lihat kok murah ya gitu. Kalau kita nggak kuat dalam diri kita gitu ya, kita tidak menanyakan banyak hal terhadap diri kita sebelum membeli sesuatu, bisa jadi ya kita tergiur dan akhirnya kita mengeluarkan banyak uang hanya untuk pos-pos keinginan kita aja gitu teman-teman semua. Nah, mungkin beberapa poin di mengatur keuangan ala kakek ibu ini bisa digunain gitu ya, yang tentunya itu efektif untuk keadaan keuangan teman-teman semua. Selain memberikan memberikan tips-tips mengatur keuangan dalam rumah tangga ataupun ataupun untuk pribadi sendiri ya, di dalam buku ini juga diberikan beberapa contoh untuk menambah sumber penghasilan. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Di sini ada banyak poin untuk menambah penghasilan. Itu teman-teman bisa baca di buku ini.
Ada banyak, dan ini lebih banyak mengacu ke keadaan COVID-19 gitu teman-teman semua. Nah, di buku ini juga membahas mengenai investasi. Ada beberapa banyak investasi. Tentunya kalau kita mau berinvestasi jangan sampai kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Seperti saya saat ini, saya mulai kepikiran yang namanya investasi, tapi saya belum terlalu banyak mengerti, jadi belum ada action. Jadi saya harus belajar dulu apa itu investasi ataupun jenis-jenis investasinya gitu. Ada investasi jangka panjang, banyak deh gitu ya. Jadi harus benar-benar paham dulu baru kita melaksanakan gitu. Atau kalau memang kita sudah percaya diri untuk melaksanakan sambil belajar, it's okay gitu. Yang terakhir yang menarik adalah di buku ini juga membahas mengenai yang namanya sedekah. Kadang-kadang kita itu lupa ya, terkhusus saya gitu. Kalau misalkan ada beberapa persen hak di dalam penghasilan saya gitu yang digunakan untuk sedekah. Tapi yang namanya hilaf, ya astagfirullahaladzim, namanya hilaf, kadang-kadang kita suka lupa gitu. Itu wajib untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya gitu. Kita itu berpikir bahwa saya ya, terkhusus saya dulu, zaman dahulu tuh saya berpikir kalau misalkan yang namanya sedekah tuh berat banget gitu. Pas mau ngasih itu kayak berat nih, mau ngasih aja berat. Pas udah dikasih, ya berarti uang aku habis dong, kayak gitu. Dan itu dulu saya gitu, kayak nggak percaya bahwa yang namanya sedekah itu ketika kamu ngasih 1, ya akan kembali 10 gitu. Dan sekarang ya alhamdulillahnya pikirannya sudah mulai terbuka, sudah mulai berpikir emang kadang-kadang itu sedekah itulah yang membuat kita kaya. Kenapa gitu? Karena kaya ini nggak cukup hanya finansial ya teman-teman semua. Kaya itu bisa diartikan dalam kaya tentang perasaan kita yang bahagia, kaya tentang kesehatan kita gitu. Kadang kita berpikir bahwa sedekah itu kita ngasih uang akan dikembalikan uang, padahal enggak juga gitu ya. Sedekah itu bisa jadi kita memberikan uang, tapi kita diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian dalam hati gitu ya. Bisa diberikan sehat sama Allah gitu kan ya. Dan itu yang paling penting. Ketika kita nggak sehat, ya kita ngapa-ngapain aja susah gitu. Jadi ketika kita penghasilan banyak, penghasilan sedikit, maka mulailah untuk mulailah untuk belajar yang namanya sedekah gitu. Walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya sekedar memberi tetangga kita makanan. Misalkan kita sengaja gitu ya, masak yang banyak untuk tetangga kita, karena sedekah itu nggak cuman dalam bentuk uang gitu. Dalam hal sempit aja senyum adalah sedekah gitu. Jadi semoga bermanfaat buku ini. Sekian review dari buku Seni Mengatur Keuangan Keluarga. Tapi teman-teman, ini nggak cuma untuk keluarga, bahkan yang hidup masih single saat ini itu bisa menggunakan beberapa poin-poin di dalam buku ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kamu yang menurutmu membutuhkan info ataupun membutuhkan ilmu tentang mengatur keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.